Chapter ini dimulai dengan Tintin dan polisi berlari ke taksi untuk mengejar penjahat yang kabur dengan motor polisi. Yuk kita cari tahu apakah mereka berhasil mengejar dan menangkap penjahat itu? Tintin dan seorang polisi berlari dengan cepat ke arah taksi. Cepat, masuk ke mobil. Kita kejar, seru Tintin dengan penuh semangat. Mereka tak mau menyia-nyiakan waktu lagi dan bergegas masuk ke mobil untuk melakukan pengejaran. Tintin dan polisi memakai taksi tadi untuk mengejar si penjahat. Polisi yang mengemudi taksi itu segera memutuskan menyerahkan pistolnya kepada Tintin seraya berkata, "Nih, pakai pistol saya." Tintin menerima pistol itu dengan ucapan terima kasih, siap untuk setiap kemungkinan yang bisa terjadi selama pengejaran ini. Di saat mobil mereka semakin mendekati kota, Tintin bersiap dengan pistol di tangan sambil berkata, "Sudah dekat kota. Jangan sampai dia lepas." Saat ini, fokus mereka adalah menangkap penjahat yang membawa kabur motor polisi sebelum terlalu terlambat. Sementara itu, penjahat yang sedang melesat di atas motor berpikir dalam hati, khawatir dengan situasi yang tidak lagi menguntungkannya. Kalau si But tidak siap dengan mobilnya, mampuslah saya. Penjahat itu berharap ada bantuan dari rekannya untuk melarikan diri dari situasi ini. Tintin dan polisi terus mengejar dengan mobil mereka, mendekati penjahat yang tengah mengendarai motor. Mereka mengejar sampai mendekati persimpangan, sebuah mobil merah muncul di sebelah kiri persimpangan, dikendarai oleh teman pencuri mobil polisi. "Ya, maju!" teriak pengemudi mobil merah itu. Sementara itu, pencuri motor yang sedang dikejar bersyukur selamat karena sudah melihat temannya di mobil merah itu. Dengan tiba-tiba mobil merah itu maju di saat mobil taksi Tintin dan polisi itu berada di tengah persimpangan. Benturan keras terjadi, kaca mobil pecah berserakan. Kendaraan yang mereka tumpangi rusak parah. Kerumunan orang segera berkumpul di sekitar lokasi tabrakan. Beberapa orang berkomentar, sebuah taksi disupiri polisi ditabrak dari samping oleh mobil lain. Seorang lainnya berkata, "Wah, hancur lebur." Kejadiannya tampak serius, dengan kerusakan besar akibat kecelakaan tersebut. Tidak lama setelah itu, suara sirene ambulans terdengar dari kejauhan. Mobil ambulans mendekat dengan suara "Ning, ning, ning", yang menandakan situasinya sangat darurat. Tampak jelas ini menarik perhatian banyak orang di lokasi kejadian. Seorang tenaga medis dari ambulans melihat Tintin yang terluka akibat kecelakaan. Seseorang berkata, "Oh, kasihan anak itu, masih muda sekali." Tintin diletakkan di atas tandu dan diangkat ke dalam ambulans. Keadaannya tampak cukup serius. Ambulans segera melaju dengan cepat dari tempat kejadian. Suara sirene ambulans terus berbunyi, "Ning, ning, ning", membelah keheningan jalanan kota. Nyawa Tintin mungkin dalam bahaya jika tidak segera mendapatkan perawatan medis yang intensif. Beberapa hari kemudian, Tintin terlihat keluar dari rumah sakit, berjalan bersama anjing kesayangannya, Snowy. "Senang sudah bisa jalan lagi, Snowy. Kecelakaannya cukup berat," ujar Tintin dengan lega. Snowy menggonggong dengan riang, sementara Tintin berkata dengan penuh semangat, "Udara segar. Rasanya saya lebih sehat." Tintin dan Snowy sampai di pinggir jalan yang sangat ramai dengan mobil. Tintin takjub dengan keadaan itu sambil berpikir kenapa jalanan bisa seramai ini. Sementara Snowy berpikir bagaimana anjing di Chicago menyeberang jalan. Mereka tidak menyadari kalau mereka berdiri pas di atas pintu jembatan di atas trotoar, sampai pintu itu terbuka dan mereka jatuh ke dalamnya. Setelah mereka jatuh, pintu rahasia mulai menutup otomatis. Di bawah lubang itu, Tintin disergap oleh dua orang lelaki misterius. Kedua lelaki itu menyerangnya secara tiba-tiba, membuat Tintin tidak punya kesempatan untuk membela dirinya. Setelah dipukul, Tintin jatuh tak sadarkan diri.
dua lelaki itu mengangkat tubuh Tintin yang tak sadarkan diri. Tintin dibopong menuruni tangga oleh kedua orang tersebut. Namun, mereka tampaknya tidak sadar bahwa Snowy masih mengikuti mereka dari belakang. Sambil mengintai, Snowy berusaha mencari cara untuk membantu temannya. Setelah meletakkan Tintin yang sudah tak sadarkan diri di sofa, salah satu pria berdiri penuh kemenangan sambil mengatakan kepada rekannya, "Selesai sudah. Beritahu bos, cepat." Tintin masih tergeletak di sofa, belum sadar dari pukulan keras yang diterimanya. Tidak lama setelah itu, Tintin perlahan sadar dengan lemas. Salah satu pria mendekati Tintin sambil mengacungkan pistol kepadanya. Dia memperingatkan Tintin agar tidak bergerak dan menunggu kedatangan bos. Tintin bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, rencana besar di balik penangkapan Tintin tidak lain adalah untuk menghentikannya. Seorang pria berbadan tambun, yang mungkin adalah pemimpin kelompok ini, secara sombong menyebut dirinya sebagai Al Capone, Raja Chicago, dan menegaskan bahwa Tintin, sang wartawan terkenal, jangan coba-coba melawannya. Salah satu anak buah pemimpin ini telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sang pemimpin yang puas memberikan imbuhan uang kepada bawahannya sebagai bayaran telah berhasil menangkap Tintin. Namun, pekerjaan belum selesai. Bos besar menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Tintin untuk selamanya, memberikan uang tambahan sebagai insentif. Anak buahnya dengan tegas menjawab, "Rapi, bos." Tintin kini menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Dengan pistol mengarah kepadanya, Tintin merasa tidak mungkin lolos dari situasi ini. Dia membatin bahwa kali ini ia benar-benar celaka. Saat sang penjahat menghitung mundur untuk menembak Tintin, Snowy diam-diam merayap ke atas sebuah cerukan di dinding. Waktu terasa semakin kritis, namun Snowy cerdik mencari cara untuk membantu. Tatkala sang penjahat melanjutkan hitungannya hingga 2, Snowy dengan sigap mendorong sebuah vas besar yang ada di atas dinding, siap menjatuhkannya ke kepala musuh demi menyelamatkan Tintin. Akhirnya, Snowy berhasil menjatuhkan vas tepat di kepala sang penjahat sebelum ia sempat menyelesaikan hitungannya. Snowy berteriak bunyi 3 yang dramatis. Penjahat itu jatuh dan keadaannya langsung gelap. Tintin dengan lega berterima kasih kepada Snowy. Kali ini, Snowy lagi-lagi berhasil menyelamatkannya. Dengan penuh rasa humor, Snowy berkata, "Sekali pukul, langsung pingsan." Setelah berhasil lolos dari bahaya, Tintin memutuskan untuk melihat kamar sebelah melalui lubang kunci. Dia berpikir mungkin mereka bisa menangkap semua bandit yang ada di sana. Namun, Snowy merasa ragu dan memilih untuk keluar saja dan memanggil polisi agar lebih aman. Di lubang kunci Tintin melihat dua penjahat sedang berbicara di dalam ruangan sebelah. Para penjahat itu tidak menyadari Tintin yang sedang mengintai. Terkejut dan bingung, penjahat yang baru terkena vas di kepalanya, sadar tapi masih pusing sambil meraba kepalanya dan bertanya-tanya, "Apa yang baru saja menimpa kepalaku?" Ia tidak menyadari bahwa Snowy yang melakukannya. Akhirnya sang penjahat sadar dan marah. Ia berpikir kalau harus segera membalas. Dengan penuh tekad, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika ia tidak membalas, maka namanya bukan Pietro. Namun, Pietro menyadari bahwa pistolnya telah hilang, mungkin terjatuh dalam kekacauan sebelumnya. Dia mengangkat dan menggunakan guci besar sebagai senjata, bertekad untuk melawan Tintin dengan barang yang ia temukan. Sementara itu, Tintin dan Snowy yang berada di sekitar, sedang berusaha mendengarkan percakapan para penjahat di ruangan sebelah. Namun, tanpa disadari, Pietro sudah bersiap-siap melempar guci besar ke arah mereka. Setelah Tin berhasil sembuh dari kecelakaan fatal, ditangkap kembali oleh kelompok penjahat Al Capone. Untuk cari tahu apa Tintin dan Snowy berhasil menangkap semua penjahat, kita ikutin chapter selanjutnya.